Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juni Hafiz Jakul Basit dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dakwah, khususnya untuk pohon ilmu dakwah yang pertama. Yang pertama ialah pohon ilmu dakwah. Pohon ilmu dakwah ini yang pertama ada ayat kauniyah, ada Allah sumber keberadaan besar dan ilmu. Yang kedua ada manusia, ilmu umatiyah, sejarah, teknologi, dan ayat Al-Quran. Pohon ini juga memiliki akar, batang, juga daun. Yang pertama, akar yang dikategorikan sebagai ilmu dakwah ialah sebagai sebuah fondasi. Akar juga sebagai sebuah asal muasal atau asal mula seseorang untuk menganut, mengikuti, dan menyetujui. Yang kedua ada batang pohon. Nah, batang pohon ini sebuah ilustrasi untuk menopang tumbuhan agar bisa tegak. Diibaratkan ibadah kita agar terlihat kokoh, kuat, dan penuh dengan keyakinan. Terus yang di atasnya ada dedaunan. Nah, daun ini sebagai suatu tujuan dakwah, supaya dalam berdakwah sekaligus dalam berproses yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua ada sumber-sumber pesan dakwah. Sumber-sumber pesan dakwah adalah contoh yang pertama ada Al-Quran dan Al-Hadis. Pesan dakwah atau pesan hikmah adalah Islam atau syariat sebagai kebenaran yang hakiki yang datang dari Allah melalui malaikat. Yang pertama ada hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran dengan berbagai hadis beliau. Yang kedua juga ada kisah-kisah teladan. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa kisah yang dapat dijadikan sebagai pesan dakwah. Ada benta dan peristiwa. Benta tentang peristiwa-peristiwa dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarganya, atau masyarakat. Yang ketiga ada seni-seni hikmah dalam berdakwah. Yang pertama itu ada ilmu, kedua sabar, dan ketiga jangan tergesa-gesa atau tidak boleh tergesa-gesa. Yang pertama ilmu ini untuk berdakwah, di mana seorang dai harus mempunyai wawasan ilmu yang luas dan disiplin ilmu yang sangat baik untuk menyebarluaskan kepada umatnya atau kepada jamaahnya. Kedua ada sabar. Mengendalikan sabar ini disebut dengan mengendalikan emosi ketika marah. Dengan cara sabar ini seorang dai akan menghadapi berbagai objek dakwah dalam berdakwah yang beragam karakter, dan tentunya bisa melewati dan menghadapi berbagai karakter. Yang ketiga juga ada tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa ini bermaksud berhati-hati dalam berkata, berbuat, bertindak, dan sebagainya. Salah langkah saja bisa berbahaya. Bersikap sewajarnya saja. Harus bisa memahami situasi dan kondisi dalam berdakwah. Terus ada akhlak, perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu yang dilakukan berulang-ulang hingga perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan baik atau buruknya yang dinilai dengan norma-norma di dalam Al-Quran. Yang kedua juga ada etika. Etika ialah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mengetahui baik atau buruknya yang dihasilkan oleh akal manusia yang nantinya dinilai oleh masyarakat. Yang terakhir ada filsafat dakwah. Disiplin ilmu
filsafat ilmu berperan sebagai analisis keilmuan, membahas tentang dakwah, filsafat yang kritis, yang radikal, yang universal, yang menyeluruh. Filsafat ini juga dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Dapat juga ditemukan di dalam Al-Quran. Objek formal dari filsafat dakwah ialah memahami hakikat-hakikat manusia sebagai pesan dakwah. Sekian dari saya, Joni Hafid. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.